There's another universe. Please make some noise. Give me a Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Wisna Fitriana dari kelas 11 TKJ 1 absen 5. Pada kali ini saya akan mencoba belajar yang namanya Spanning Tree Protocol. Langsung saja pada contoh kasusnya. Misalnya di sini terdapat dua buah switch, yaitu switch 1 dan switch 2. Kemudian di mana masing-masing switch ini terhubung pada satu PC. Misalkan switch 1 terhubung pada PC A dan switch 2 terhubung pada PC B. Dan di sini ada kabel FA01 yaitu untuk menghubungkan switch 1 dan switch 2. Nah, misalnya di sini ada suatu momen di mana kabel FA01 ini terputus. Maka PCA dan PCB ini tidak dapat terhubung atau berkomunikasi karena tidak ada kabel yang menghubungi antara switch 1 dan switch 2. Kemudian misalkan di sini kita tambahkan kabel lagi yaitu FA02. Nah, ini kabel FA02-nya sudah. Jadi ini PCA bisa terhubung ke PCB. Misalkan di sini kabel FA01 tidak terputus. Di sini PCA itu bisa mengirim data ke PCB. Nah, nantinya jika kedua FA ini masih sama-sama terhubung, nanti akan terjadi yang namanya looping. Apa itu looping? Looping adalah paket atau data tersebut akan berputar-putar. Contohnya gini, kayak PCA mengirim paket ke PCB. Kemudian PCB mengirim paket lagi ke PCA. Kemudian PCA mengirimkan paket lagi ke PCB. Nah, itu yang dinamakan looping. Intinya itu kayak muter-muter mengirimkan paket ya, teman-teman. Nah, contohnya lagi, misalkan PCA ingin mengirimkan ke switch 1. Kemudian switch 1 mengirimkan paket atau data ke switch 2 melalui kabel FA01 ini. Kemudian ini kan dikirimkan ke switch 2. Nah, nanti switch 1 juga mengirimkan paket atau data ke switch 2 melalui kabel FA02 untuk dikirim ke switch 2. Kemudian baru dari switch 2 mengirimkan paket ke PC 2. Maaf, ke PC B. Nah, nanti data tersebut dikirimkan ke PC B, kemudian akan dikirim ke bolak-balik secara terus-menerus. Nah, agar tidak terjadi looping, kita harus memblokir salah satu kabel yang ada di sini. Kita harus memblokir salah satu
kabel yang ada di sini yaitu FA01 atau FA02. Nah, ini yang dinamakan spanning the protocol. Misalkan di sini kita akan memblokir FA02 ini ya. Kemudian PCA akan mengirimkan data melalui switch 1. Nah, switch 1 ini nanti mengirimkan data ke switch 2 melalui kabel FA01. Setelah sampai di switch 2, nanti akan dikirimkan ke PCB. Dan switch 1 juga mengirimkan paket ke switch 2 melalui FA02, namun di sini berhenti karena salah satu kabel yang ada di FA02 ini sudah diblokir. Untuk memblokir juga ada teorinya. Jadi, mari kita belajar teori spanning the protocol. Sebelum memulai belajar memblokir port, di sini kita membuat topologi spanning tree protocol dulu ya teman-teman. Bisa dilihat sendiri di sini ada 3 switch, yaitu switch 1, switch 2, dan switch 3. Agar tidak terjadi looping, kita akan memblokir salah satu kabel yang ada di sini agar tidak bingung mana yang mau diblokir. Mari kita belajar teori blocking portnya. Setelah tadi sudah membuat topologi yang 3 switch itu, kemudian kita akan belajar teori blocking dengan topologi yang masih sama. Di sini masih sama, yaitu terdapat 3 buah switch, yaitu switch 1 memiliki MAC address AA dan switch 2 memiliki MAC address CC, kemudian switch 3 memiliki MAC address BB. Di mana AA, BB, dan CC ini adalah heksadesima, yaitu A memiliki MAC address 10 dan B memiliki MAC address 11, C 12, D 13, E 14, dan F 15. Sebelum melakukan konfigurasi, di sini kita harus menentukan atau mencari yang namanya root bridge. Yang pertama-tama yaitu di sini terdapat priority terkecilnya yaitu 3, 2, 7, 6, 8. Di mana default dari priority ini adalah 3, 2, 7, 6, 8 karena switch ini prioritinya sama atau default. Maka kita akan menggunakan yang namanya MAC address terkecil. Untuk mencari root bridge, untuk mencari root bridge ini, kita cari terlebih dahulu yang MAC address-nya yang paling kecil. Misalkan di sini MAC address-nya switch 1 atau AA yaitu 10.10, kemudian MAC address-nya switch 3 yang BB itu 11.11, kemudian yang switch 2 yang CC itu MAC address-nya 12.
Maka artinya switch 1 ini adalah root bridge karena MAC address-nya paling kecil. Switch 1 kita tulis sebagai root bridge. Kita singkat saja menjadi RB. Kemudian switch 2 dan switch 3 ini adalah non-root bridge. Kita singkat menjadi NRB. Sama ya teman-teman. FA, FA1 dan FA2 pada switch 1 ini namanya itu DP. Ini FA1 namanya DP, kemudian FA2 juga namanya DP. DP yaitu port root bridge. Nah, nanti status milik switch 1 ini akan menyala atau up. Artinya port yang artinya menyala atau up. Kemudian switch 2 dan switch 3 kita namakan sebagai RP, yaitu root port. Yang artinya port yang paling dekat dengan RB. Nah, nantinya status milik switch 2 dan switch 3 juga akan sama, yaitu menyala atau up. Nah, nanti FA yang akan kita blokir yaitu FA02 dari switch 2 atau dari switch 3. Di sini MAC address switch 3 lebih kecil daripada switch 2. Maka yang akan kita blokir adalah FA02 dari switch 2. Jadi seperti itu ya teman-teman. Di MAC address kita bisa masuk ke switch 1. Kemudian kita masuk ke CLI. Kita masuk pada enable. Kemudian show interface VLAN 1. Kemudian enter. Lalu kita cari yang namanya address is. Nah, kemudian ini kita copy saja. Kemudian kita tempelkan di sini. Kemudian lakukan juga pada switch 2 dan switch 3. Kita masuk pada switch, kemudian kita masuk ke CLI, kemudian kita ketik enable, kemudian show interface VLAN 1. Kemudian kita kopikan MAC address-nya. Setelah kita kopikan, jangan lupa kita tempelkan. Setelah switch 2 sudah, kita lanjut pada switch 3. Kita masuk pada CLI, kemudian enter, kita masuk ke enable, kemudian show interface VLAN 1. Setelah ini semuanya sudah, di sini kita bandingkan mana MAC address yang terkecil. MAC address terkecil yaitu MAC address dari switch 2.
Maka switch 2 ini yang akan menjadi root bridge-nya. Setelah sudah, di sini kita bandingkan mana MAC address yang terkecil. MAC address yang terkecil yaitu switch 3. Maka di sini switch 3 ini namanya adalah root bridge. Tersingkat saja menjadi RB. Switch 1 dan switch 2 yaitu NRB. Yang artinya port yang dimiliki switch 3 ini designated port FA01 dan FA02. NRB ini adalah port yang paling dekat dengan root bridge. Nah, ini namanya root port. Kita bandingkan MAC address yang paling kecil antara switch 1 dan switch 2. Dilihat bahwa MAC address switch 1 lebih kecil daripada switch 2. Artinya port milik FA01 atau switch 1 ini namanya designated port. Ini di sini namanya designated port. Dan yang akan diblokir adalah FA01 milik switch 2, yaitu di sini kita namakan menjadi jalur alternate port. Kita cek apakah teori ini benar, yaitu dengan cara pertama klik option, kemudian preference, lalu kita ketik yang show link klik. Nah, ini bisa dilihat sendiri bahwa port FA01 tandanya merah, artinya tidak aktif atau diblokir ya teman-teman. Berikutnya kita akan belajar yang namanya cost. Jadi untuk tiap-tiap jalur ini ada bandwidth-nya. Untuk masing-masing kabel ini itu terdapat cost 100 MB. Switch 1 ini yang akan memilih jalur yang cost-nya paling pendek. Dilihat di sini switch 1 ini adalah root bridge-nya.
maaf, eee, switch 3 ini yang akan memilih jalur yang kosnya paling pendek. Dilihat di sini, switch 3 itu langsung menuju ke road break. Karena kosnya 100 MB atau 19, sedangkan untuk jalur jalur alternatifnya itu kosnya itu 19 kali 2 yaitu 38 MB atau 200 MB. Maka dari itu memilih jalur yang paling pendek. Di sini kita masuk pada switch 1, kemudian kita masuk ke CLI, lalu kita ketik enable, kita ketik show spanning tree. Bisa dilihat sendiri bahwa di sini kosnya adalah 19. Kalau kita coba matikan kabel yang ini, maka dia akan kalau kita coba matikan kabel yang ini, maka dia akan eh, melewati jalur alternatif. Kita lihat lagi, ini kita matikan berarti kita hapus. Kita masuk ke switch 1, kemudian kita masuk ke switch 1, kemudian ini enter. Kemudian kita ketik in show spanning tree. Nah, bisa dilihat sendiri bahwa di sini kosnya adalah menjadi 38 karena jalur utama yang tadi sudah kita matikan. Kita sambungan lagi. Jadi, switch 3 ini nanti akan memilih jalur yang paling pendek. Lalu, bagaimana jika kita ingin mengubah jalur utama dari sini ke sini? Maaf ya, dari sini ke sini. Caranya dengan mengubah bandwidth-nya. Dan salah satu kabel, maaf, dari salah satu kabel yang ada di sini. Caranya dengan mengubah bandwidth-nya yaitu, misal kita di sini ubah bandwidth-nya yang ini, yang switch. Misalkan di sini kita mengubah bandwidth-nya adalah kabel yang ini. Kita masuk pada switch 3. Kemudian kita speednya itu 10.
maka untuk kosnya akan naik menjadi 100. Artinya lebih besar daripada jalur alternatif. Nah, bisa dilihat di sini bahwa kabelnya sudah hijau ya teman-teman. Kita coba kembali ke seperti semula. Ketik speed 100. Ini sudah ya teman-teman. Lalu bagaimana jika kita ingin mengubah root breadth-nya agar tidak di switch 3 ini kita ubah menjadi ke switch 1 ini dengan cara mengubah priority-nya. Kita masuk pada enter, kita ketik maaf priority ya. Spending sebenarnya di sini kita bisa memasukkan angka dan sebenarnya di sini kita bisa memasukkan angka dan angkanya adalah kelipatan 4096. Kita pakai 28672. Maka priority ini dia akan menjadi lebih kecil dibandingkan dari maaf. Lalu bagaimana jika kita ingin mengubah load break-nya itu agar tidak di switch 3, kita ubah di switch 1. Dan cara mengubahnya adalah kita ketik enable, kemudian enter, kemudian kita ketik spanning tree, kemudian 1. Nah, pada priority ini sebenarnya kita bisa menggunakan angka dan angkanya adalah kelipatan 4096. Kita pakai 28672. Maka priority ini dia akan menjadi lebih kecil dibandingkan dari switch 3 ini. Dan otomatis dia akan berubah menjadi root break-nya.
Nah, ketika switch 1 ini menjadi road break, maka switch 3 ini akan menjadi designate port juga. Dan untuk FA1 akan menjadi rotor. Kemudian FA2 akan menjadi alternate. Ini akan menjadi root port dan ini akan menjadi alternate port. Dan FA2 untuk switch yang ini, switch yang ini akan menjadi designate port. Misal kita udah kembali, kita ketik spanning tree di Nah, berarti ini portnya berubah ke semula ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas prevalent spanning, the tree protocol. Jadi kalau di STP tadi itu cuma ada satu VLAN, lalu di prevalent ini lebih dari satu VLAN. Caranya yaitu kita masuk pada switch. Selanjutnya kita akan membahas prevalent spanning, the tree protocol. Jadi kalau di STP tadi itu cuma ada satu VLAN, lalu di prevalent ini lebih dari satu VLAN. Caranya yaitu kita masuk pada switch 3, kemudian kita masuk ke CLI, kemudian kita ketik enable config, kemudian interface FA, interface range 01 sampai 02. Switch port mode terang. Kemudian kita lakukan juga pada switch 1 dan switch 2.
Setelah mengubah semua port menjadi terang, kita akan membuat filenya di sini. Kita akan membuat filenya. Kita akan membuat filenya yaitu di switch 3. Kita ketik VLAN 1, VLAN 2, dan VLAN 3. Kemudian dosol VLAN div. Nah, ini sudah ada ya teman-teman, VLAN 1, VLAN 2, dan VLAN 3. Kita buat juga di sini. Kita buat juga di sini. Kita juga buat di switch 1 dan switch 2. Nah, ini juga sudah ada teman-teman. Kemudian kita lanjut pada switch 2. Ini juga sudah ada ya teman-teman. Kemudian kita cek apakah sudah masuk atau belum. Kita cek streaming T to source spending tree. Nah, ini sudah ada teman-teman. Ini VLAN 1, VLAN 2, dan VLAN 3. Jadi, seperti itu ya teman-teman. Misal untuk VLAN 1 kita menggunakan proxy di switch 3 ini, dan untuk VLAN 2 misalnya kita mau menggunakan group grid-nya ada di switch 1 ini. Cara mengubahnya kita masuk pada switch 1, kemudian kita ubah dengan priority-nya. Jadi caranya kita ubah priority-nya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi kita
Ini kita lalu ketik spelling tree villain 2 reality 28672. Kita lihat di sini sudah berubah menjadi warna hijau, dan untuk villain 2 root rate-nya untuk villain 2 adalah root rate-nya. Sekarang kita akan mencoba mengirimkan paket melalui VLAN 1 dan VLAN 2. Yang pertama, kita masukkan PC-nya terlebih dahulu. Kemudian kita buka menggunakan kabel otomatis. Setelah itu kita pilih tanda.
Nah, untuk yang ini warna ini tuh untuk nilai satu. Kemudian untuk yang ini adalah pilihan dua. Kemudian kita masukkan IP-nya terlebih dahulu. Untuk VLAN 1 IP-nya adalah 10.10.1. Kemudian subnetnya yaitu 255.255.6. Kemudian yang ini juga VLAN 1 IP-nya 10.10.2. Maaf, ini typo. Kemudian subnet mask-nya adalah 255.255.6. Kemudian untuk VLAN 2 itu subnet. Kemudian untuk VLAN 2 itu alamat IP-nya yaitu 20.20.20.1. Kemudian subnet mask-nya adalah 255.255.6. Nah, untuk yang PC3 ini juga sama ya teman-teman. IP-nya yaitu 20.20.20.2. Kemudian subnet mask-nya 255.255.0. Nah, ini sudah selesai. Kita masukkan port-port ini ke dalam VLAN. Kita masuk ke sini. Kita repeat enable. Kemudian interface enable 0/3. Kemudian switch port mode access switch access VLAN 2. Lakukan juga pada switch 3 ya teman-teman. Langsung saja kita simulasikan. Kemudian kita akan mencoba mengirimkan
paket dari PC 0 ke PC 2 apakah. Nah, dari PC 0 kita akan mengirimkan ke switch 2, kemudian dari switch 2 akan mengirimkan ke switch 3. Nah, kemudian dari switch 3 kita akan mengirimkan ke PC 2, kemudian PC 2 kembali lagi mengirimkan ke switch 3, kemudian switch 3 mengirimkan lagi ke switch 2, dan switch 2 akan dikembalikan lagi pada switch 0. Nah, ini sudah sukses ya teman-teman. Itu untuk percobaan di prevalent panel. Terus itu sudah sukses ya teman-teman. Itu untuk percobaan di prevalent spanning tree protocol. Selanjutnya kita akan mencoba membuat STP juga, tapi hanya menggunakan 2 switch. Menggunakan 2 switch, langsung saja kita buat di sebelahnya teman-teman. Ini sudah ada switch 1, kemudian kita tambahkan switch satunya lagi. Langsung saja kita hubungkan menggunakan kabel otomatis. Kemudian kita juga menambahkan 2 PC ya teman-teman. Karena ini STP, jadi kita hubungkan menggunakan 1 kabel lagi. Nah, di sini memiliki 2 jalur. Langkah pertama yaitu kita harus menentukan root break-nya. Caranya sama dengan MAC address terkecil atau priority terkecil. Langsung saja switch 5, kemudian kita ketik enable command T show interface dengan 1.
Kita cari yang namanya addresses lagi ya teman-teman. Ini kita salin atau copy, kemudian kita tambahkan di sini. Nah, kemudian kita juga mencari addresses pada switch 4. Bisa dilihat di sini untuk MAC address-nya switch 5 yaitu yang terkecil. Bisa dilihat untuk MAC address-nya bahwa yang switch 5 itu adalah MAC address yang kecil. Otomatis switch 5 ini menjadi broadband. Dan untuk FA1-nya akan menjadi root port. Maaf, untuk FA2-nya akan menjadi root port. Begitu juga dengan FA03. Untuk switch 5 ini port FA02-nya untuk switch 5 ini port FA2-nya akan menjadi designated port. Dan untuk FA3 yang ini menjadi alternate port. Jadi lihat di sini ada switch 4. Kita ketikkan sound spanning
Oke, bisa dilihat di sendiri di sini untuk FA 03 ini. Nah, bisa dilihat di sini bahwa untuk FA03 ini FA03 ini ada alternate port dan untuk FA2 itu menjadi seperti ini teman-teman. Bisa dilihat sendiri bahwa di sini FA03 menjadi alternatif port ya teman-teman. FA1 ini menjadi designated port. Kemudian kita lihat juga pada switch Eman. Bisa dilihat tadi bahwa FH1 dan FH3 itu menjadi designated port. Bagaimana jika kita ingin mengubah rubriknya dari switch yang di sebelah kanan ini menjadi switch yang di sebelah kiri? Caranya yaitu dengan cara mengubah bandwidthnya. Kita masuk pada switch 4. Kemudian kita ketik command spanning tree fill to root primary. Nah, dengan begitu switch yang di sebelah kiri kita dia lebih dengan begitu switch yang sebelah kiri dia lebih diprioritaskan dan menjadi root bridge. Maka portnya menjadi designated port. Maka portnya akan menjadi designated port.
dan untuk keduanya menjadi alternate port. Kemudian yang atas ini akan menjadi root port. Jika kita ingin mengubah jalur utamanya menjadi yang jalur di atas ini, ingin mengubah yang pertama menjadi jalur yang di atas ini, saat ini jalur yang di bawah sini adalah jalur alternatif. Kita ubah jalur alternatif menjadi kabel yang di atas ini. Caranya kita mengubah bandwidth-nya masuk ke interface terlebih dahulu. Kita masuk ke switch 4. Kita ketik ini, terus interface F4 /2 speed 10, maka dia akan bertukar. Port alternatif jadi yang di atas, dan port yang utama itu menjadi di bawah. Dan menjadi alternatif. Yang ini akan menjadi root port dan yang ini akan menjadi alternate port. Untuk memastikannya kita bisa melihat di switch 5. Kita subscribe 3. Nah, bisa dilihat sendiri di sini bahwa FK1 ini menjadi alternatif port. FA2 menjadi segmen fungsinya port. Bisa dilihat juga untuk switch satunya. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas status STP port. Pada saat menghubungkan kabel, pasti ada tanda merah dan hijaunya. Nah, yang merah ini adalah ini, kita hapus dulu kabelnya.
kemudian kita hubungkan lagi. Nah, ini kan merah. Nah, yang merah ini jadi nah yang merah ini yang akan kita bahas. Jadi partnya yaitu ada pada proses listening. Pada proses tersebut yaitu mempelajari STP-nya pakai cara berpakai cara berjalan atau tidaknya. Dan untuk proses ini memakan waktu selama 15 detik. Selanjutnya akan ada proses learning yaitu sama mempelajari STP-nya dan mempelajari MAC address. Waktu yang dibutuhkan cuman 15 detik juga. Setelah proses ini akan masuk ke proses setelah proses ini kita akan masuk ke proses forwarding yaitu proses terakhir yang udah menjadi ini warna hijau. Bisa dilihat prosesnya. Kita hapus dulu kabelnya. Nah, kemudian kita hubungkan. Saat kita menghubungkan, lalu kita ketik di switch 4 ini, kita ketik perintah, yaitu ini. Jadi, untuk forwarding itu kita bisa ketikkan perintah pada switch 4, yaitu perintahnya spanning tree protocol. Nah, dilihat dia proses listening, kemudian masuk ke proses learning. Kita tunggu sampai ke proses forwarding. Ini sudah hijau, bisa kita lihat sudah masuk ke forwarding. Jadi seperti itu proses dibalik tanda warna hijau dan merah, teman-teman. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kesalahan, banyak pengucapan atau pengerjaan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.